Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Sama-sama kita hadirkan niat ikhlas dalam hadir duduk di majlis ilmu, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kita masih membahas tentang kitab Imdadul Muhtaj ila Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj, penjelasan tentang hadis mu'jizat al-Isra' wal Mi'raj. Kemarin di awal sudah dijelaskan bagaimana awal mula perjalanan Al-Isra sampai Rasulullah di belah dadanya untuk dicuci hatinya dan diisi dengan hikmah dan keimanan agar beliau bersiap dari melihat keajaiban-keajaiban yang akan diperlihatkan kepada beliau di dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Nah, qala al-muallif rahimahullah summa utiya bil buraq. Jadi ketika Rasulullah selesai kembalikan, didatangkan kepada Rasulullah dengan buraq. Kemarin sudah dijelaskan bahwa buraq itu adalah hewan tunggangan dari surga, musrojan yang sudah diletakkan di atasnya pelana. Jadi buraq itu seperti hewan tunggangan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Sudah ada pelana buat ditunggangin di atasnya. Wa muljaman, dan juga sudah ada pegangannya yang biasa dalam mulut hewan tunggangan. Wa huwa dabbatun abyad, itu adalah hewan tunggangan abyad yang berwarna putih. Tawilun, yang tinggi, fauqal himari, lebih besar, yang lebih tinggi daripada keledai. Wa dunal bagli, dan lebih kecil daripada bagal, kuda secara bentuk ukuran. Yadau hafirahu ingda muntaha torfihi, yang mana satu langkah dari buraq tersebut itu adalah sejauh mata memandang. Jadi satu langkahnya itu di mana dia pandangan dia berakhir, disitulah dia satu langkahnya. Jadi saking cepatnya. Makanya tadi kemarin sudah disinggung juga bahwa penamaan buraq itu diambil dari kata al-barqu, atau bahasa kitanya mah geledeg, petir, karena saking cepatnya di dalam perjalanan. Mudtaribul udhunaini, yang memiliki telinga panjang. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu, ketika melewati gunung, ketika pengen naik melewati daerah pegunungan, irtafa'at rijlahu, maka diangkat kedua kakinya, artinya kedua kakinya yang belakang. Jadi kedua kakinya yang belakang itu memanjang kedua kakinya. Wa idza habata, dan ketika turun dari daerah yang tinggi atau macam pegunungan tadi, irtafa'at yadahu, maka yang memanjang adalah kedua tangannya, artinya kedua kakinya yang belakang. Namanya hewan tunggangan kan memiliki 4 kaki. Nah, ketika menaik, kaki duanya yang belakang yang memanjang, dan ketika turun maka kaki depan yang 2 itu yang memanjang. Lahu janahani, buraq ini memiliki 2 sayap. Fi fakhidaihi, di dekat dengan betisnya. Yuhaffizu bihima rijlaihi, yang
dengan sayap tersebut menguatkan kedua kakinya di dalam cepatnya perjalan. Jadi karena buruk ini memiliki sayap, nah fungsi dari sayap ini adalah mempercepat dan menambah kekuatan di dalam cepatnya berjalan. Fastas'aba alaihi, kemudian grogi ketika hendak ditunggangi oleh Rasulullah. Grogi istilahnya, bahasanya manja, pengen karena saking bahagianya, saking senangnya ditunggangi oleh makhluk paling mulia. Jadi pengen bahasanya senang, bahagia. Artinya bukan nggak mau, bukan menolak, enggak, tapi senang tanya. Hingga akhirnya biasa kalau orang manja gimana sih? Hingga akhirnya Fawadu'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi ala ma'rafatihi. Hingga akhirnya malaikat Jibril meletakkan tangannya di atas tempat atau di atas sesuatu yang biasa kalau orang megang hewan tunggangan. Itu biasa kan diletakkan di di leher. Orang kan kalau biasa ngupahin, ngupahin? Kalau biasa menenangkan hewan kan dielus kepala sambil ke lehernya gitu. Nah, itu dilakukan oleh malaikat Jibril. Hal itu Summa qala ala tastahi ya Buraq. Kemudian berkata Jibril, apakah Anda tidak malu wahai Buraq? Jadi seolah-olah Jibril di sini berbicara dengan seorang yang berakal. Karena sesungguhnya Allah Maha berkehendak untuk memberikan rasa, memberikan perasaan terhadap binatang, terhadap benda-benda mati, benda-benda padat bagi yang Allah kehendaki. Fa wallahi, demi Allah, ma raqibaka, tidak ada yang menunggangimu wahai Buraq, kata Jibril. Khalqun, satu makhluk yang akrama, yang lebih mulia, alallahi, menurut Allah, minhu, dari Rasulullah Muhammad. Dari sini dapat kita ketahui berarti ada seseorang yang pernah menunggangi Buraq selain Rasulullah. Buktinya tadi kan Jibril mengatakan, demi Allah tidak ada seorang pun yang menunggangi kamu yang lebih mulia dari beliau, Rasulullah. Berarti dari sini dapat kita ketahui bahwa ada yang lain yang pernah menunggangi Buraq. Paham? Nah itu. Nah itu. Jadi ada yang pernah menunggangi. Adapun tadi Buraq itu bahasanya ittoroba, bukan artinya menolak, enggak. Tapi saking senengnya, saking manjanya begitu, hingga akhirnya gimana sih orang kalau bahasanya GR begitu gimana? Bukan GR ya, tersipuh begitu, memerah kalau orang gitu kan. Nah itu. Fastaha, kemudian apa yang terjadi? Buraq tersebut merasa malu. Jadi seolah-olah Buraq tersebut malu ketika dikatakan oleh malaikat Jibril seperti tadi. Hatar faddo arokon, sehingga akhirnya bahasa manusianya seolah-olah berkeringat. Berkeringat artinya ketika dikatakan demikian malu, ya artinya diam. Bukan artinya beneran berkeringat, enggak. Artinya diam, panceg. Diam artinya enggak gerubuk Enggak gerubuk-gerubuk lagi begitu. Artinya sudah siap.
Wa qarra, dan ya diam tegap, hatta raqibah, sehingga akhirnya apa? Ditunggangi buruk tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil anbiya'u tarkubuha qablahu. Nah, ini juga jelaskan tadi yang udah saya singgung, bahwa para nabi ada sebelum Rasulullah yang pernah menunggangi buruk. Sebagaimana juga ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, wa kanatil anbiya'u salawatullahi alaihim tarkubuhu qabli. Jadi para nabi apa? Mereka menunggangi buruk sebelum diri saya. Qala Sa'id ibn al-Musayyab, telah berkata Imam Sa'id ibn al-Musayyab wa ghairuhu, dan lain-lain, hiya dabbatun, buruk adalah hewan tunggangan Ibrahim, Nabi Ibrahim, allati kana yarkubuha, yang mana ditunggangi oleh beliau Nabi Ibrahim, lil baitil haram, menuju baitil haram. Jadi menurut sebagian riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu ketika hendak mengunjungi istrinya Hajar, Sayyidah Hajar di Mekkah, apa yang beliau lakukan? Menunggangi buruk berangkat dari Syam, daratan Syam, Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordan, berangkat dari Syam menuju Mekkah. Itu kalau pakai perjalanan zaman dulu pakai onta dan lain sebagainya, kuda atau apa, itu butuh bulanan, butuh mingguan atau bahkan bulanan. Lumayan jauh. Fantalaqa bihi Jibril, kemudian berangkatlah malaikat Jibril dengan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah menunggangi buruk, berangkatlah malaikat Jibril, wa huwa an yaminihi, yang mana posisinya Jibril itu di belah kanannya Rasulullah. Malaikat Jibril di belah kanannya Rasulullah. Wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa huwa an yasarihi, itu di sebelah kirinya. Wa an Ibnu Sa'idin, dan dari Ibnu Sa'id, wa kanal akhidu birika bihi Jibril. Nah, ini menurut pendapat lain. Menurut pendapat lain apa? Bahwa yang nunggang di bagian belakangnya adalah Jibril. Wa bizimamil buraki, dan di bagian depannya yang ini pegang apa ini? Mana itu adalah Mikail. Fasaru, hingga akhirnya bertiga, Jibril, Mikail, dan Rasulullah, apa berjalan hatta balagu ardon, sehingga mereka sampai suatu daerah zata nakhlin, yang banyak kurmanya, banyak pohon kurmanya. Jadi menurut satu riwayat bahwa Jibril di belah kanan, Mikail sebelah kiri. Jadi menurut riwayat lain bahwa Jibril itu naik bersama Rasulullah di atas buruk. Jadi enggak boleh saja bisa seperti ini, bisa seperti ini.
hingga akhirnya berjalan sampai kepada daerah yang banyak apa? Pohon kurmanya. Faqala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, inzil, turunlah wahai Rasulullah, fasalli huna, dan salatlah di sini. Fafa'ala, kemudian dikerjakan oleh Rasulullah. Summa raqiba, kemudian setelah itu melanjutkan kembali perjalanan. Faqala lahu, kemudian bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah, atadri aina sallaita, tahukah Anda di mana tadi melaksanakan salat? Di mana Anda tadi melaksanakan salat? Qala la, tidak wahai Jibril. Karena kan posisi apa? Dulu itu gelap. Dulu sangat gelap. Maksudnya tidak seperti keadaan seperti sekarang. Sekarang di Lewung aja masih gelap. Apalagi dulu, zaman belum ada listrik seperti sekarang. Jadi sholat Rasulullah dan tidak tahu tempatnya di mana. Dijawab oleh Rasulullah, lah, nggak tahu. Qala, dijawab oleh Jibril, shallaita bi Thaibah. Anda tadi sholat di Thaibah atau Tobah. Wa ilaihal muhajirah, dan menuju daerah tersebutlah orang-orang yang hijrah menuju tempat tersebut. Thaibah. Artinya Thaibah itu sesuatu yang bagus, yang baik. Karena apa? Dihijrahi oleh Rasulullah ke daerah tersebut. Fantalaqal buraku, kemudian lanjutkan perjalanan Buraq, yahwi bihi, berjalan, yada'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu, yang mana satu langkahnya itu adalah di mana sejauh mata dia memandang. Jadi satu langkahnya adalah sejauh mata dia memandang. Faqala Jibril inzil, kemudian sampai lagi di suatu daerah, Jibril kembali berkata kepada Rasulullah, inzil, turunlah. Wasalli huna, salatlah, laksanakan atau lakukanlah salat di sini. Beberapa kali, kalau kita perhatikan, beberapa kali Rasulullah suruh salat di beberapa tempat oleh Jibril. Ini dalil bagi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, anjuran untuk melakukan sholat di tempat yang berkah. Anjuran kita selaku kaum Ahlus Sunnah apa? Dalil anjuran untuk melakukan sholat di tempat yang di dalamnya ada keberkahan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, innaka, tentang Nabi Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi itu. Jadi isyarat kepada situ. Anjuran. Jadi kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang banyak keberkahan di dalamnya, anjurkan untuk melakukan sholat. Inzil fasalli huna, turun dan sholatlah di sini. Fafa'ala, kemudian dikerjakan oleh Rasulullah. Summa raqiba, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Faqala lahu atadri aina sallaita, kemudian ditanya oleh Jibril, tahukah Anda di mana tadi sholat? Kemudian dijawab oleh Jibril, shallaita bi Madyan, engkau tadi sholat di Madyan.
Madian itu apa? Di selatan. Apa? Utaranya Palestina. Jadi suatu daerah di Palestina. Inda syajarati Musa, yang dimana di situ atau di Inda syajarah, di pohon Nabi Musa. Artinya apa? Bahwa Nabi Musa itu pernah berteduh di bawah pohon tersebut. Jadi ketika Nabi Musa lari dari orang-orang kafir, nah itu beliau berlindung atau berteduh di bawah pohon tersebut. Atau mungkin bisa jadi bahwa pohon tersebut adalah di mana dibukakan hijab terhadap Nabi Musa sehingga beliau mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Jadi tempat kedua, dari Mekah menuju Madinah turun. Menuju Madinah lanjutkan perjalanan di dekat Palestina. Di situ turun melakukan sholat. Fantalaqal Buraq, kemudian melanjutkan perjalanan. Buraq Yahwi berjalan bihi bersamanya Rasulullah. Summa qala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, kembali berkata terhadap Rasulullah, Ingzil, turunlah, fasallihuna, dan salatlah di sini. Fafa'ala, kemudian dikerjakan oleh Rasulullah, dilakukan. Sumaraqiba, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Faqala lahu atadri aina shallaita, kemudian ditanya lagi, tahukah anda tadi di mana salat? Qala la, dijawab tidak. Qala shallaita bi Turi Saina, tadi anda salat di Tur Saina. Tur Sinaa. Summa haitsu kallamallahu Musa, di mana di situ Nabi Musa mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan bahasa, bukan suara. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Dan Nabi Musa memahami dari kalam Allah apa yang beliau pahami. Ini juga, adapun Nabi Musa yang berada di tempat, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada tanpa memiliki permulaan, ada tanpa memiliki pengakhiran, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa tempat, dan ada tanpa arah. Sifat kalam Allah jelas tidak seperti kalamnya makhluk. Kalam Allah tidak memiliki permulaan, beda dengan kalamnya kita. Kalau pengen baca bismillah dimulai dengan ba, kemudian ba habis lanjut sin, sin habis lanjut mim. Kalam Allah tidak seperti demikian. Kalam makhluk terputus-putus, saling bersusunan, berentetan, memiliki jumlah. Adapun kalam Allah tidak seperti demikian. Tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Tetapi apa wajib diimani bahwasanya Allah bersifatan dengan kalam tanpa serupa dengan kalam makhluknya.
Summa balagha ardon badat lahu kusur. Jadi tempat ketiga adalah Tur Sina. Kemudian balagha ardon, sampai di suatu daerah badat lahu kusur yang banyak sekali apa itunya? Istananya. Yang sangat banyak istananya. Istana-istana yang dibangun di sebagian daratan Syam. Wa qala lahu Jibril inzil, kemudian malaikat Jibril berkata, inzil, turunlah, fasalli huna, lakukan salat di sini. Fa fa'ala, lalu dikerjakan oleh Rasulullah, summa raqiba, kemudian melanjutkan perjalanan, wantalaq al-buraq yahwi bihi, kemudian melanjutkan perjalanan oleh Buraq bersama Rasulullah. Faqala lahu Jibril, bertanya lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah, atadri aina sallaita, tahukah tadi Anda di mana salat? Faqala la, dijawab tidak. Qala sallaita bi Baitil Laham, tadi Anda salat di Bait Laham, artinya Baitul Maqdis. Bait Laham teh Baitul Maqdis. Haitsu wulida Isa bin Maryam, di mana tempat tersebut adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa ibnu Maryam. Sama, ini berarti juga dalil tabarruk, ngalap berkah, anjuran sunnah, apa kesunnahan anjuran untuk melakukan sholat di tempat-tempat yang berkah. Wa bainama huwa yasir, wa bainama huwa yasiru 'alal buraq, dan ketika di dalam perjalanan Rasulullah di atas buraq, idra'a ifriton, beliau apa? Melihat ifrit. Jin ifrit. Ifrit ya nama setan. Buruk, jelek. Bedegong. Minal jinni, dari bangsa jin, yatlubuhu bi syu'alatin minan nar, yang apa? Ngintili, apa sih bahasanya ngintili? Yang nutur-nutur, ngikut-ngikut ya, ngikut-ngikut dengan membawa ya semacam obor atau semacam demikian lah, artinya yang menerangi. Jadi bawa-bawa itu macam obor ya, bawa-bawa obor. Kullamal tafat ra'ahu, dan ketika setiap apa Rasulullah melirik, ra'ahu, dilihat oleh ifrit tersebut. Wa qala lahu Jibril, kemudian Jibril berkata terhadap Rasulullah, ala u'allimaka, maukah aku ajarkan kepadamu kalimatin, bacaan, taquluhunna, yang engkau kalau seandainya dibaca, idza qultahunna, kalau seandainya dibaca begitu, ta'ifat, mati, sya'alatuhu obornya, ifrit, wa kharra fihi, dan jatuh kepada mulutnya.